Pernah nggak sih lu ngerasa hati lu tiap harinya kosong? Rutinitas jalan, penghasilan tetap, pekerjaan stabil, tapi lu masih punya mimpi-mimpi besar lainnya. Cuman lu nggak berani mulai. Hari ini gue mau ngobrol sama mamah gue dan minta doa restunya karena gue mau coba jadi konten kreator. Background gue sekarang yaitu seorang ASN, lulusan PDN. Di sini di titik kumpul, gue mau diskusi. Ya mah, ngobrol. Perkenalan dulu. Halo, saya mamahnya Fajrul. Jadi mau ngobrolin apa ya? Jadi biasa emang solo we. Sambil ngeteh. Ngeteh lah tuh. Nyesek. Jadi gimana? Fajrul teh pengen jadi konten kreator. Konten kreator teh siga nya aya di YouTube, aya di Instagram, di TikTok. Nah, tujuan Fajrul jadi konten kreator teh Fajrul teh pengen bisa memberikan dampak hal-hal yang baik buat sekitar. Tapi kan sekarang Fajrul teh seorang PNS yang udah mempunyai penghasilan stabil, alhamdulillah. Jadi menurut Mama, Fajrul jadi konten kreator kumaha sih pandangan Mama? Maksudnya kan ya masih baru mulai ya, masih baru mulai, tapi ya intinya Fajrul teh pengen memberikan impact buat sekitar, impactnya ya dampak baik gitu buat sekitar. Nah, pendapat mama mah, ya silahkan saja kalau ada peluang. Kalau kita bisa, ya kenapa tidak? Silahkan saja kalau tidak mengganggu waktu pekerjaan. Jadi bukan Tapi mama pesen ya utamakan pekerjaan. ya, Fajrul kan masih fokus terhadap PNS kan, jadi ya Fajrul fokusnya kerja, tetap kerja. Ini ya sebagai sampingan. Tapi ayeuna mah zamanna kieu mah urang teh kudu bisa nunjukeun siapa kita di depan dunia maya gitu. Jadi sosial media teh paling penting gitu di ayeuna mah. Jadi bukan sebagai pencitraan. Jadi kan orang-orang nganggapnya pencitraan. Jadi konten kreator teh padahal mah sekarang mah penting hal yang penting kreatif. Baik-baik ya. Pengen yang jadi gitu. Kalau contoh yang baik-baik ya silahkan, bagus kan untuk anak muda ya. Nah, Memberi contoh kepada teman-teman, kepada sekitar ya. Mama mah ya senang aja kalau punya kemauan makan. Jadi Dalam hal-hal yang positif. Jadi ayeuna teh sedikit demi sedikit udah ada yang komen gitunya. Tetapi terkait mungkin karena background Fajrul seorang PNS dan lulusan IPDN, jadi banyak yang tertarik dengan nanyain kayak, "Bang, gimana sih tips and triknya?" gitu. Pasti. Nah, ayeuna mah kan masa Fajrul teh masih sedikit gitunya. Nah, jadi konten kreator teh Fajrul teh pengen punya masa dan bisa memberikan tips and trik nanti ke teman-teman, ke adik-adik. Jadi nanti tuh channel ini tuh mau ngebahas seputar sekolah kedinasan gitu di PDN karena peminatnya banyak di PDN juga. Ya Fajrul tuh pengen membantu juga buat konten pertama mah akhirnya ngebantu buat anak-anak muda yang pengen jadi praja gitu. Iya, praja IPDN. Bagus banget. Jadi hari ini Fajrul ngajak mamah teh ya, Fajrul teh minta doa. Iya, ya untuk mama mah mendoakan untuk anak-anaknya yang terbaik. Iya silakan, kalau hal-hal yang positif ya mama dukung pasti itu mah. Tapi menurut mama cukup teh sih jadi PNS hungkul gitu maksudnya teh? Nah, enggak juga, kalau ada kemauan lebih ya silahkan, bagus. Sampingan-sampingan itu kan bagus, tapi kata mama juga
jangan mengganggu kerjaan itu aja. Jadi kan nggak salah. Kalau bisa ya ada peluang, ada waktu, membagi waktu lah gitu, silakan. Jadi jadi Fajrul punya mimpi besar tuh nggak salah kan? Maksudnya teh Iya. Fajrul punya mimpi lain selain PNS. Dengan PNS itu kan kehidupan udah stabil, aman. Tapi tapi Fajrul masih punya mimpi lain. Iya. Jadi itu sesuatu yang nggak salah kan, Mah? Ya nggak salah kan, mama juga udah bilang, yang penting mama pesan jangan ngeganggu. Kalau ada waktu, ada peluang, izin dulu ke atasan misalkan, itu bagus. Tapi ya jangan kalau nggak ada izin ya kita melabrak istilahnya, jangan juga. Kan kita harus ingat perjuangan kita sekolahnya, atau kita pengen masuk IPDNT kan berapa tahun kita di pendidikan. Itu aja mama pesennya. Jadi tetap fokus dengan Pekerjaan, stabil. iya. Pekerjaan utama tetap fokus, tapi nyambil jadi konten kreator berarti nggak ada masalah. Iya nggak ada masalah. Kalau bisa ngatur waktu, kalau nggak capek ya itu kan bisa diatur sendiri ya, ngatur-ngaturnya kan. Masih perasaan mama ayeuna anak kahiji mama lolos jadi perwira, anak kedua udah berkeluarga, udah bahagia. Ayeuna Fajrul alhamdulillah nu bungsu geus lulus jadi PNS. Nah, perasaan mama kumaha sih? Ih, mama bahagia sekali, bersyukur sekali atas nikmat Allah yang berikan pada mamanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak mama selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ya tidak melenceng dari agama lah, istilah dari aturan agama yang Allah ya ciptakan di dunia ini ya. Ya mudah-mudahan sampai dunia, sampai akhirat pun ya anak-anak yang solehah untuk mama lah gitu, dan keluarga itu membanggakan keluarga lah. Jadi menurut Fajrul mama teh sosok orang tua yang hebat gitu, yang bisa membesarkan ketiga anaknya sukses alhamdulillah. Mama teh punya nggak sih cara-cara eta gitu, maksudnya teh yang bisa diberikan gitu, diberitahu buat orang-orang kayak gimana sih sebagai orang tua teh ngadidik anak-anaknya gitu. Jadi kan alhamdulillah anak-anak mama teh sukses itunya, lain sukses sih maksudnya teh alhamdulillah udah stabil lah. Alhamdulillah ya. Kalau masalah itu ya mama nggak ada target ya, bagai air yang mengalir aja. Mama ngatur-ngatur dulu ya untuk sekolah, untuk sehari-hari gitu ya. Mama juga karena nggak kerja ya sebisa mungkin ya diatur-atur aja. Tapi mama juga kan punya keinginan anak-anak mama maju lah gitu kehidupannya, dari orang tuanya, dari si bapaknya. Mamanya kan emang nggak kerja ngapa, tapi kan si bapak juga seorang anggota polisi ya. Tapi mama ingin melihat anak-anaknya lebih gitu kan, lebih dari orang tuanya gitu. Mama ya selalu berdoa, paling juga ya gitu, berdoa kepada Allah supaya anak-anak mama lebih segalanya dari orang tuanya gitu kan. Semuanya alhamdulillah, tiga-tiganya juga mama ingin sukses. Anak-anak mama sampai cucu, sampai kesananya juga mudah-mudahan Allah melindungi dan mengabulkanlah doa mama gitu kan. Dan mama juga mudah-mudahan Allah bisa menyaksikan ya turunan mama sukses lah gitu ya. Allah memberi mama umur panjang gitu kan, sehat terutama kan. Jadi mah Fajrul teh selalu percaya akan doa orang tua. Jadi ya kalau misalnya teman-teman lihat, jadi kalau setiap Fajrul ujian apa, Fajrul ujian terus ada di meja kantor kata-kata, Fajrul selalu tuliskan, setiap saya beruntung dan saya merasa banyak rezeki, saya tuh selalu percaya itu adalah hasil dari doa-doa orang tua saya. Nah, saya tuh selalu percaya dengan itu mah, yang Fajrul pegang. Makanya saya tuh selalu berdoa dan minta doa tuh ke orang tua dulu gitu. Ya baik, dah mama setiap saat, setiap waktu juga mama mendoakan anak-anaknya semuanya sukses, semuanya, terutama mama yang mama harapkan ya akur. Mama ingin alhamdulillah semualah parunya kerjaan tetap ya istilah nama. Nanti kalau sampai rumah tangga sampai apa
Mama inginkan alakur, saling berbagi, saling membantu lah gitu kalau ada kesulitan apapun dengan saudara-saudaranya yang 3 lah. Mama alhamdulillah dikasih titipan 3 kan. Mudah-mudahan yang 3 ini selalu akur, selalu berbagi dalam suatu masalah apapun lah, saling terbuka, saling berbagi istilah nama gitu. Itu aja yang orang tua harapkan Maya, terutama dari mama ya. Ada kalau bapak kan sudah nggak ada. Ya, sedih bapak pas anak-anak berhasil, anak-anak sukses, si bapak sudah nggak ada ya. Padahal kita berjuang dulu sama-sama. Ya eta nu asa hiji Padahal sok sedih gitu kan. Si AA, si Mama, si Mia masih ada si bapak. Iya. Padahal lulus gitunya. Terus gitu. Makanya sok kadang padahal sok ngelamun, sok sedih dah. Ya gitu. Tapi ya Pak Julgi harus berbesar hati. Manusia kan udah ada kesanggupan masing-masing. Ya siapa yang mau sih si Bapak kemarin pengennya mau menyaksikan, mau panjang. Tapi kan kalau udah waktunya Allah panggil, harus bisa apa kita? Ya harus sabar aja, juga harus menerima gitu kan. Ya salah satu yang belum bisa diterima teh itu maksudnya teh. Iya. Padahal pelantikan si bapak itu. Si abah lah pelantikan si bapak. Si Mia lulus si bapak lengkap mama ayah. Padahal enak posisi kosnya kayaknya alhamdulillah. Si bapak kan entah ayah itu kan. Makanya itulah salah satu saya pengen memberikan impact, memberikan dampak baik ke sekitar tuh ya mungkin jadi rezeki yang mengalir buat si bapak nanti kan, melihat anaknya bisa memberikan dampak-dampak yang positif gitu kan. Iya, ya kita juga ya harus bersyukur dan menerima, harus mengikhlaskan. Memang takdir manusia cek mama ge beda-beda. Ayeuna Paju sama si AA nya kakak-kakak kan beda. Rezekinya, kesanggupannya itu kan beda-beda, makanya kita harus ikhlas, kita harus menerima gitu kan, mensyukuri terutama kan masih alhamdulillah gitu kan. Kita mungkin teman-teman mah masih ada yang belum punya pekerjaan atau gimana, maaf ya, kita kan alhamdulillah pekerjaan udah disiapkan, langsung kerja kan, habis sekolah langsung aja tuh harus mensyukuri. Itu juga kan perjuangan Bapak sampai Pak Juru ke sini teh gitu kan, walaupun Bapak udah nggak ada tapi dia udah memperjuangkan gitu kan. Tapi mama yakin tuh sih misalnya Pak Juru bisa jadi content creator? Ya yakin, kalau ada kemauan mama yakin. Ya, yakin. Ya, maksudnya doakan yang mental restu nih, maksudnya doakan bisa itu. Karena itu sambil kudu disiplin, konsisten gitu kan. Terus mama pesen teh harus bisa bagi waktu. Iya. Nih kalau misalkan dari pekerjaan kan ada libur. Dari libur ini manfaatkan tidur atau istirahat teh supaya kita badan tetap fit kan. Kan ada kemauan apa-apa, kalau kita sakit kan nggak enak. Itu aja pesan mama. Tapi mama yakin tuh Pak Juru bisa memberikan dampak baik buat sekitar gitu, kayak teman-teman, lingkungan. Nah, Pak Juru pengen jadi konten kreator salah satunya kayak gitu, bisa memberikan impact-nya lebih besar gitu kalau misalnya jadi konten kreator mah, karena kan banyak nanti yang mengikuti. Tapi mama yakin gak sih Pak Juru bisa jadi seseorang yang memberikan impact baik, dampak baik kepada orang-orang gitu? Yakin tapi jangan bosenan. Iya, bosenan kalau misalkan udah ini males lagi gitu. Jangan gitu, kudu terus gitu kan, udah kreatif terus. Ya udah bosenan lah disebutnya teh, bosenan ya kalau begitu teh. Ya misalkan misalkan ini males iya gitu. Jadi kudu terus. Berarti mama yakin Pak Juru bisa jadi seseorang yang memberikan dampak baik buat sekitar. Yakin lah kalau bisa membagi waktunya, cek mama oke. Mama kudu doakeun nanti. Iya, cek mama ge selalu ngadoakeun kan mama selalu meminta doa dari orang tua. Iya, kan cek mama ge masa mama kudu di corowok istilahnya mah, kan mama paling setiap sholat berdoa ini didoa-doakeun ke semua anak juga. Doa-doakeun cing sarukses di ari jabah
cita-citanya gitu kan pasti selalu mama didoakan. Tapi mama pernah tuh merhatikan anak-anak mama maksudnya teh jeung anak-anak lain sih bisa jadi kan banyak yang jadi ke IPDN tapi alhamdulillah Fajrul bisa lolos. Mama bisa pernah tuh merhatikan ternyata emang budaknya emang gigih atau kumaha. Pernah tuh mama merhatikan ke situ? Pernah juga Jul. Tapi maaf ya, mungkin yang kita kan namanya masih kampung lah ya. Dan kampung juga kan, tapi ya mungkin memikirnya juga ya biaya juga mungkin gitu. Yang mama lihat mah, misalkan anak ada kemauan, ada ini, tapi kalau orang tuanya kurang, misalkan kurang mampu lah dalam biaya, mundur gitu kan. Ya semuanya juga harus seimbang lah antara misalkan sekarang kan nggak cuma-cuma apa-apa juga udah bukan rahasia lagi ya. Mau masuk apa atau apa kan pasti harus seimbang. Harus seimbang, kita ada kemauan dengan Fasilitas ya kita pinter, fasilitas iya gitu harus ya, seimbang. alhamdulillahnya orang tua saya tuh selalu memberikan fasilitas yang full. Jadi orang tua saya itu fokusnya terhadap pendidikan dan memfasilitasi pendidikan gitu. Kalau misalnya gaya hidup tuh sebelum saya bekerja ya biasa-biasa aja. Iya, kalau mama dulu, maaf ya Jul, mama dulu nggak mementingkan gaya hidup, yang penting anak-anak mama sukses. Mama sebagai istri polisi, maaf ya, nggak pengen misalkan jalan-jalan atau gimana. Mama ngatur sedemikian rupa supaya anak mama bisa kuliah, bisa cukup, ya gitu dibagi-bagi teh. Jadi nggak mentingkan sendiri istilah nama. Tapi mama mikirkan kan anak-anak juga gitu kan, ya alhamdulillah kan hasilnya ya sekarang gitu kan Ya, mungkin, bisa kelihatan gitu kan, alhamdulillah. jadi mungkin itu salah satu kuncinya gitu kan. Saya tuh kalau pas hidup sebelum bekerja tuh iya berjalan aja gitu, belajar, sekolah, jarang main gimana. Cuma bakal juga mungkin pas-pasan, iyalah bukan mama ngaku memang kan nggak kayak yang lain mungkin bakal gede itu gimana. Mama paling ya ke anak-anak pas, yang penting mama mah setiap bayaran atau apa jangan sampai nunggak gitu aja. Jadi yang disibukkan berarti didikan orang tua teh, mama jeung bapak teh yang paling diutamakan berarti pendidikan ya. Pendidikan, gaya hidup mah nanti dulu, baru yang pertama berarti pendidikan. Iya. Jadi buat pendidikan semuanya terfokus dan terpenuhi gitu ya. Iya. Alhamdulillah semua juga kan dikuliahkan ya. Anu perempuan, mama kan ke perawat, Teh Mila, Pak Jru, si AA ke polisinya. Alhamdulillah semua juga dikuliahkan. Alhamdulillah. Mungkin buat terakhir, mama bisa nggak memberikan naonnya tips and trick mungkinnya, tips and trick buat orang tua maksudnya teh buat anak-anaknya bisa sukses. Semuanya cuma mama gimana ya, itu di bagai air mengalir aja mendidiknya anak-anak ya. Alhamdulillah dari dulu mungkin barengan sama si bapak juga ya, nggak ada yang misalkan kalau anak laki-laki keluar malam atau gimana, nggak ada. Ini aja misalkan waktu sekolah. Jadi alhamdulillah mama bersyukur soleha lah anak-anak mama, tanpa diatur gimana udah mengalir gitu. Misalkan kalau lagi dari si AA dari sampainya Pak Jrul nggak pernah keluar malam, nggak pernah yang namanya laki-laki, enggak, waktunya sekolah ya sekolah biasa gitu. Jadi kan orang-orang mah nggak tahu. Jadi saya tuh dulu pas zaman sekolah, kalau misalnya jam 8 belum di rumah, dicariin gue si AA, wah di WA lah, di mana. Maksudnya anak-anak laki-laki lain mah enjoy gitunya, anak laki-laki kita dibebaskan. Sementara saya itu jam 8 itu udah harus di rumah gitu kan, di rumah. Alhamdulillah kata mama nggak repot lah ngatur anak-anak. Tapi sebenarnya bahkan tuh dulu tuh Pak Jrul kesel gitu karena nah si teman-teman lain laki-laki mah bebas gitunya,
nepi ka subuh, nepi ka jam bebas we Padahal jam 8 we kudu di rumah gitu kan. Iya. Tapi kan terasanya setelahnya. Iya, gitu. Setelah saya sekarang jadi alhamdulillah udah Jadi jadi seorang ASN, alhamdulillah gitu. Iya. Maksudnya kerasa lah. Ternyata emang berimpact gitu maksudnya tuh. Didikan seperti itu tuh disiplin. Jadi itu Iya. semuanya menjaga gitu ya, menjaga dari hal-hal yang buruk gitu di luar. mungkin ya si bapaknya yang mendidiknya ya. Jadi emang anak-anak kalau ke bapak kan rada takut ya, kalau ke mama kan masih biasa gitu. Mungkin efeknya ya didikan bapaknya juga gitu kan. Tapi sebenarnya si bapak mau ke Pak rumah santai, si AA. Si AA gawean. Kalau mau di spill agak bisa sih. Wah, di spam, di telepon. Jadi AA yang lebih overprotective karena mungkin si bapak sekarang udah ada AA kan, jadi dilimpahkan kasih AA merenan ya nanti tanggung jawabna gitu kan. Bapak mah biasa wae mun Padro. Wangi biasa maksudnya teh. Mun si AA mahal. Jadi sebenarnya bola teh Padro kesel. Wah, pengen itu keluar malam. Ya, mungkin kan si A takut pergaulan sekarang kan ke mama udah suka ngobrol si A. Mah di kota tuh banyak geng, kali itu si A mungkin udah dinas jadi udah tahu. Tak itu teh mungkin khawatir. Jadi sok ngobrol sama mama teh mah. Ih kadang-kadang banyak geng iya oh si Paju sampai keluar malam nih lamun aya IBL menuju IPDN gini kan. Tah teteh sok ka mama teh emang ngomong. Teteh lain naon cenah banyak geng-geng abi teh kan arapa. Itu jadi khawatir mungkin si A teh. Jadi lebih ini. Jadi pada intinya mungkin Ya, mama kan alhamdulillah kan mama itu yang harapannya jadi saling menjaga itu. Yang mama harapkan teh sama saudara teh iya saling menjaga kan gitu. Saling pengertian saling itu di situ. Saling kalau ada keperluan kalau ada mama kan suka ayo sama saudara kita sama-sama jangan yang susah jangan yang lagi enaknya aja kita lagi susah apa kita berbagi gitu kan saling jaga saling apa kalau ada apa-apa kan kita satu keluarga misalkan sakit satu merasakan semuanya istilahnya anggota badan ada yang terluka sedikit pun pasti kan semua terasa nah kita keluarga teh harus seperti itu yang harapan sama mama teh itu. jadi bermimpi besar tuh boleh kan wajar maksudnya teh. Oh iya. Kan sebelum Padro masuk IPDN ya salah satu mimpi besarnya Padro jadi IPDN gitu ya. Sekarang udah tercapai nih IPDN. Nah sekarang Padro pengen punya mimpi lagi menjadi konten kreator. Nah awalnya Padro berarti harus minta doa dulu dari orang tua. Nah, berarti mama sudah meridoi mun Padro jadi seorang konten kreator. Iya mama cek mama demi kebaikan demi mah iya mendoakan silahkan yang mama pesan itu aja jangan ngeganggu pekerjaan. Soalnya kita harus ingat perjuangannya bukan jadi perjuangan pekerjaan itu bukan harus ingatnya bukan diri kita sendiri semua orang tua saudara sampai nganter-nganter kan kalau lagi pesiar kakak atau lagi ada si bapak saling bantu kan kita nganter ke sana tapi mama teh pesan harus perjuangan itu harus diingat gitu kan. Ya, apalagi nggak akan lepas dari seorang ASN, maksudnya tetap fokus dengan ASN. Cuman ya sambil gitu jadi konten kreator. Iya, itu mah bagus kalau sambilan makan. Yang terakhir, ada nggak mau mama sampaikan kepada anak-anak muda, orang tua itu? Pesannya namanya. Ya pesannya mah harus selalu berdoa lah dan bersyukur. Tetap meminta kepada Allah cita-cita kita dilancarkan, dimudahkan dan ya yang Baju tadi udah bilang ke orang tua terutama itu aja. Nah mama nggak ada tip-tip yang gimana bagai air mengalir alhamdulillah anak-anaknya udah soleh-solehah jadi tidak susah lah mendidiknya gitu alhamdulillah itu aja. Nah, jadi buat kalian yang masih punya mimpi besar tapi masih bingung nih mau mulai mending lu komen di bawah terus bilang gue punya mimpi besar biar kita tahu kita sama-sama punya mimpi besar dan kita nggak sendirian.
Di sini, di titik kumpul. Satu titik, banyak perspektif.